Oke teman-teman, kalau kalian mau masuk ke museum MH Tamrin, Iya. nah pintu masuknya di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Karena kalau di sebelah kanan itu toilet dan pintu registrasinya ada di sebelah kiri. Terima kasih. Museum MH Tamrin berada di Gang Kenari 2. Meskipun museum ini terletak di dalam gang, tetapi museum ini tetap menarik perhatian masyarakat karena terdapat sebuah patung emas pahlawan nasional Indonesia yaitu Muhammad Husni Tamrin. Ya, kita masuk ke dalam ruangannya, bisa lewat kiri mungkin Karena ada rambu jalannya di sebelah jalannya. kita jalannya. Ayo teman-teman. Lalu di sini ada beberapa furniture yang mungkin digunakan oleh Bapak MH Tamrin dan keluarganya. Lalu di sini ada meja hias yang mungkin digunakan istri, anak maupun keluarganya, maupun MH Tamrin mungkin menggunakannya. Lalu di sini ada radio yang digunakan oleh MH Tamrin sebagai pusat informasi untuk dia mengetahui berita luar negeri maupun dalam negeri. Lalu di sini ada meja dan kursi tamu yang digunakan keluarga MH Tamrin pada masa perjuangan. Lalu di sebelahnya ada meja biasa ya untuk menaruh apapun itu. Lalu di sini ada lemari yang digunakan oleh keluarga MH Tamrin, beliau MH Tamrin. Lalu di sini ada meja dan kursi. Meja dan kursi teras yang ada di depan rumah beliau, semua ini disumbangkan dari keluarga MH Tamrin ya. Lalu ada tiga barang mungkin seperti belangkon yang digunakan bapak kita MH Tamrin pada masa perjuangan. Lalu di sini ada mungkin yang digunakan oleh bapak MH Tamrin untuk makan ataupun aktivitasnya. Lalu ini adalah versi mini yang digunakan bapak MH Tamrin untuk membuat informasi yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, versi mininya. Berikut ada alat transportasi delman. Delman merupakan alat transportasi yang memiliki dua roda. Delman juga tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan tenaga hewan, yaitu tenaga kuda. Pada masa Hindia Belanda, delman digunakan untuk kegiatan perekonomian. Begitu juga dengan kondisi Jalan Kenari. Pada masa tersebut, delman digunakan sebagai alat transportasi utama. Ialah jalan di depan Gang Kenari sampai dengan Pasar Ampion. Ini terdapat kereta jenazah. Kereta jenazah adalah kereta yang terbuat dari replika kereta jenazah untuk mengantar jenazah. Di dalam museum ini terdapat pendahuluan gedung Muhammad Husni Tamrin atau Museum Muhammad Husni Tamrin yang diresmikan sebagai museum pada 11 Januari 1986 oleh Gubernur R. Suharto. Adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung yang dihibahkan oleh Muhammad Husni Tamrin, pejuang kemerdekaan dan anak seorang perdana yang pernah bekerja di kantor Bupati Batavia, anggota Kemerdekaan atau Dewan Kota, Wet Loko Burgemeester Wakil Wali Kota kedua, anggota Polrat Dewan Rakyat pada PKI, yaitu Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 1928 untuk menjadi tempat diskusi dan penyatuan visi dan misi para pejuang kemerdekaan dari berbagai golongan. Oke, di sini kita menemukan bingkai biografi dari MH Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Betawi, lahir pada 16 Februari tahun 1894
Dia dibesarkan di Batavia. Saat itu Jakarta masih dinamai oleh Batavia, tepatnya di daerah Sawah Besar. Meski berasal dari keluarga berada, ayahnya yaitu Rahmat Tamrin Muhammad Tamrin adalah salah satu dana di Batavia, tidak membuat Muhammad Tamrin menjadi sombong. Sejak masa kecil, Tamrin bergaul dengan semua kalangan, baik rakyat kecil yang miskin atau orang yang asing. Kata-katanya dengan rakyat kecil menjadi Muhammad Tamrin sangat peka terhadap pendekatan rakyat kecil. Selesai sekolah di Panggilan 3 School setingkat SMU, Tamrin sempat bekerja di maskapai kapal Belanda atau pemilik paket pom maskapai, sekarang menjadi PLN. Didorong dengan keinginannya untuk berjuang membantu rakyat kecil, mulailah Tamrin memasuki dunia politik. Dimulai dengan menjadi anggota Demcer Batavia atau Dewan Kota pada 29 Oktober 1919. Kemudian pada 16 Mei 1927 menjadi anggota Foksat atau jadi Dewan Rakyat. Sikap politik Tamrin sangat jelas berpihak pada rakyat kecil. Program perbaikan kampung seperti program air bersih untuk kampung merupakan isu yang diperjuangkan beliau sampai terlaksana. Bahkan beliau membeli sebidang lahan untuk menjadikan sarana olahraga khususnya sepak bola. Tamrin berjuang tidak hanya untuk masyarakat Betawi saja, tetapi untuk bangsa Indonesia. Tamrin lah yang menghapuskan sistem poli kontrak di Indonesia. Beliau wafat pada 11 Januari 1941 dan diberi gelar pahlawan nasional pada 28 Juli 1960 dengan Kepres nomor 1175 tahun 1960. Di sini juga terdapat ada bangunan hotel yang program Hotel Ort. Ini merupakan bangunan sejarah Batavia. Lalu ini adalah terdapat bingkai silsilah keluarganya Tamrin. Ada kakeknya, kakek biologisnya, nenek, pamannya, ayahnya. Lalu di sini juga ada jalanannya di gedung di Jalan Pengaribuan. Pokoknya di gedung ini memiliki kisah panjang yang di dalamnya terdapat nilai sejarah yang penting. Gedung ini dibangun pada abad 20 yang semula digunakan untuk rumah potong hewan dan kemudian dibeli oleh F.H. Tamrin dan disumbangkan untuk sekretariat dan kesepakatan politik kebangsaan Indonesia. Gedung ini pula para tokoh nasional mengadakan pertemuan untuk menentang penjajahan Belanda. Sekarang di gedung di Jalan 2 dijadikan Museum Muhammad Tamrin, di mana terdapat koleksi-koleksi yang secara singkat memperlihatkan sebuah perjuangan Muhammad Tamrin dalam mengemukakan pandangan dan ide-ide untuk bangsa Indonesia. Lalu ini gambaran bangunan Muhammad Tamrin dulu sebelumnya itu seperti ini, sebelum terjadinya bangunan seperti sekarang. Jadi teman-teman, di sini ada sepeda yang dulu dipakai sama M.H. Tamrin. Di belakang sini ada foto M.H. Tamrin sama kakaknya. Di sampingnya ada M.H. Tamrin sama istrinya. Dan di sini ada foto sekolahannya M.H. Tamrin. Dan di sini ada foto M.H. Tamrin sama teman-teman sekolahnya. Ayo teman-teman, kita lanjut di sini. Di sini ada foto M.H. Tamrin sama istri dan anak angkatnya. Terus di sini ada biografinya. Tadi kan udah dijelasin sama teman saya, Kak. Di sini ada salah satu koleksi M.H. Tamrin. Tamrin aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap pungli. Dia bersedia menanggung risiko untuk memperjuangkan tuntunan-tuntunan rakyat di tingkat kata kerja. Walaupun tidak semua tuntunan dipenuhi, tetapi perbaikan kesejahteraan rakyat secara bertahap bisa dilaksanakan. Salah satunya yakni Canal Swiss atau Kali Ciliwung, dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih rakyat. Pengelolaan air minum di Perjombongan juga didirikan baik untuk dinikmati rakyat, baik pribumi maupun non-pribumi. Ini adalah lapangan bola Fitch. Pada 1928, M.H. Tamrin mendirikan Balbon Indonesia Jakarta atau Fitch. Lapangan ini dibangun dengan biaya 2.000 gulden yang berasal dari M.H. Tamrin dan bisa sepenuhnya dipakai oleh perkumpulan bola pribumi.
Dari lapangan ini muncul pemain berbakat pribumi seperti Nurjaman, Iskandar, Agani, Ijaibin, Moistari, Soeharto, dan lain-lain. Sampai sekarang lapangan ini masih ada. Selanjutnya ada lapangan bola di Petojo Beach, belakang bioskop Paksi, Jakarta Pusat pada 1932. Olahraga juga ada di Indonesia pada 1918 membentuk Nederlands Indie Football atau NIVB yang membawai bonbon yang pemainnya didominasi keluarga Belanda. Anggota-anggotanya dilarang bermain dengan perkumpulan sepak bola Inlander. Perkataan Inlander yang merupakan penghinaan sangat menyakitkan bagi Indonesia. Maka pada 1928 berdiri Football Board Indonesia Jakarta atau FIJ yang pada 1950 menjadi Persija, memiliki lapangan sepak bola di Petojo Beach, belakang bioskop Paksi, Jakarta Pusat. Pahlawan nasional M. Husni Tamrin turun berperan dan banyak mengeluarkan uang membangun lapangan ini. Bersama dengan sejumlah perkumpulan lainnya pada 1930 mensponsori berdirinya PPSI guna menyaingi NIVB. Selanjutnya ada pintu air Manggarai dalam pembangunan 1922. Atas dasar ide M. H. Tamrin melalui Van der Zee dan karena sebab banjir yang melanda Jakarta pada 1918, maka dimulailah pembangunan banjir kanal yang diarsiteki oleh Hermawan van Rijn, seorang insinyur pengairan Belanda yang bekerja pada Bundelike Openbak Werken atau BOW yang merupakan cikal bakal Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dan di sini ada pintu air Manggarai dalam pembangunan 1922. Pembangunan sebuah kanal besar untuk mengatasi banjir datang ide dari M. H. Tamrin. Ide itu adalah menghubungkan Sungai Krukut dengan Sungai Ciliwung yang mendengar langsung ide M. H. Tamrin itu. Segera meminta Dewan Kota agar masalah banjir diperhatikan. Penelitian tentang sungai di Batavia pun segera dilakukan oleh Komisi for den Waterraad atau Komisi Pengaliran Air dan Penyedia Air di Batavia. Ini pembangunan air setelah jadi. Dan juga ada koleksi alat musik di NH Tamrin. Ini ada trompet. Trompet ini berfungsi sebagai penghias lagu nada dan dimainkan secara presido. Lalu di sini ada beberapa trompet alat musik, ada colok, kalau trompet, lalu ada konghayang, lalu ini ada ini namanya pani atau gending. Itu fungsinya seperti seringnya dengan geprek atau geprek menjadi pola irama yang harmonis. Lalu ini namanya komet, itu berfungsi sebagai salah satu instrumen melodi utama dalam ansado musik tiup tersebut. Jadi ada tambur. Tambur itu seperti alat musik pukul berbentuk bundar, dibuat dari kulit dan diberi bingkai, gendering, bisa memukul tambur berjalan paling depan. Dan lanjut ke teman saya sebelah. Oke, di sini ada Kongres PPP-nya 3 PPP KI kedua pada tahun 1929.
Kongres ini permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia atau PPPKI kedua di Surakarta. Di sini ada baris pertamanya, di sebelah kiri kanan ada Ahmad Tamrin, ada Dr. Sutomo, Soekarno, dan di baris kedua di kanan ada Ali Sastromi Jojo dan Samsi, dan ada Sartono. Di Kongres PPKI kedua ini diadakan di Surakarta pada tanggal 25 sampai 27 Desember tahun 1929. Kongres pertama diadakan di Surabaya 2 September tahun 1928. Atau ini adalah kongres pertamanya. Lalu di sebelah sini ada, nanti dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebelah sini ada dokumen atau foto perkumpulan kaum Betawi pada tahun 1925. Tanggal 1 Januari 1923, Ahmad Tamrin mendirikan organisasi perkumpulan kaum Betawi. Misi organisasi ini memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia atau Betawi dalam berbagai bidang. Sekretariat perkumpulan kaum Betawi ada di Jalan Sawah Besar nomor 73. Pada foto ini Ahmad Tamrin duduk paling kanan. Berarti ini teman-teman Ahmad Tamrin. Ahmad Tamrin mendirikan organisasi perkumpulan Betawi tahun 1925 di rumah Ahmad Tamrin Jalan Sawah Besar nomor 73. Dan lanjut ke teman saya yang ada di sebelah. Oke, di sini ada beberapa partai Indonesia dengan tokoh-tokohnya, nama-nama tokohnya atau berdirinya, dan anggota-anggotanya ada berapa. Tahu Indonesia, mungkin saya nggak bakal jelasin karena nanti kita Museum yang dibangun yaitu mengundang jasa MH Tamrin, melestarikan sejarah perjuangan bangsa dan menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat.